bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuria Afrianti dengan NIM 2310430066. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai artikel yang berjudul Eksplorasi Definisi dan Fungsinya dalam Kebudayaan. Artikel ini mengkaji tentang mitos dengan mengungkapkan definisi-definisinya, teori-teori yang menjelaskannya, dan mengidentifikasi peran dan fungsi mitos tersebut dalam kebudayaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, mitos secara umum bermakna cerita-cerita yang berkembang di masyarakat dan dipercaya mempunyai keterkaitan dengan kekuatan spiritual dari masa lampau, serta memiliki fungsi langsung bagi kehidupan manusia. Kedua, disebabkan fungsinya, mitos memiliki peran dalam terbentuknya sebuah kebudayaan. Mitos dapat membatasi sikap dan kebiasaan manusia karena di dalamnya terkandung kepercayaan-kepercayaan yang membuat sekelompok orang akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam mengekspresikan kebudayaannya. Kebanyakan dari mitos tersebut dipercaya memiliki kaitan dengan persoalan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan sekitar. Diawali dengan pendahuluan. Fenomena penyembuh tradisional masih ditemukan di banyak masyarakat, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Penyebutan dan praktik penyembuh tradisional sangat bervariasi dan unik sehingga menarik untuk diteliti. Para penyembuh ini biasanya dipercayai mempunyai kemampuan-kemampuan khusus di dalam penyembuhan penyakit dan menyelesaikan berbagai masalah sosial kemasyarakatan. Secara umum, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok dalam memahami dan menangani kesehatan dan penyakit, yaitu masyarakat yang cenderung mutualistik dan personalistik. Penyembuhan tradisional atau disebut juga Folk medicine mempunyai efektivitas karena diturunkan dari nilai-nilai kepercayaan, simbol-simbol dan tindakan adat, serta perilaku masyarakat. Di dalamnya, kepercayaan dipakai untuk tujuan-tujuan praktis dan berkonsekuensi langsung bagi kesehatan dan penyembuhan. Kegiatan bersifat spiritual sekaligus pragmatik, sakral sekaligus sekuler. Gambaran umum tentang mitos. Secara umum, mitos sering dihubungkan dengan sesuatu yang kuno, tidak masuk akal, tetapi masih banyak dipercaya masyarakat. Fungsi mitos setara dengan fungsi simbol, ritus, atau ucapan yang menunjukkan kesadaran akan situasi tertentu di dalam kosmos dan mengakibatkan sikap metafisis tertentu. Di Indonesia, tahap mitos dimulai dari awal kedatangan agama Islam sampai habisnya tahun 1800 Masehi yang dicirikan dengan kehidupan religius magis. Apabila dilihat pada peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, mitos nampaknya masih banyak dipercayai orang. Bahkan, kemampuan-kemampuan tertentu atau kejadian-kejadian tertentu dimitoskan dan dipercaya sehingga ketika terdapat oknum memperdayainya, penipuan-penipuanlah yang terjadi. Ada beberapa tokoh mitos menurut para pemikir. Yang pertama, Mircea Eliade, mitos sebagai penggulangan atau tiruan. Yang kedua, William Bascom, mitos sebagai cerita yang mempunyai otoritas dan bersifat religius. Yang ketiga, Joseph Campbell, mitos sebagai berita yang berisi pesan bermakna. Yang keempat, Claude Lévi-Strauss, mitos sebagai struktur realitas dan fungsi abreaksi. Yang kelima dan yang terakhir, Cornelis Antoninus van Pauweren, mitos sebagai cerita pengarah hidup.
peran mitos dalam kebudayaan. Dari uraian pandangan tokoh-tokoh di atas, sesungguhnya dapat dikatakan bahwa mitos merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang hidup dalam sejarah kebudayaan suatu masyarakat dari generasi ke generasi. Sebagaimana karakteristik dinamik dari kebudayaan, mitos juga akan mengikuti gerak kebudayaan. Adapun refleksi dalam konteks ini, sesungguhnya pada manusia modern, sains juga menjadi mitos. Hanya saja, sains didasarkan atas sebuah kajian, sedangkan mitos kuno didasarkan atas kepercayaan. Sains bersifat memberi pengetahuan dan mengarahkan manusia. Apa yang ditemukan sains akan dipercaya sebagai kebenaran dan akan mengarahkan bagaimana manusia melangkah. Dan yang terakhir, kesimpulan. Mitos merupakan simbol dalam bentuk cerita yang berkembang di dalam masyarakat sepanjang sejarah. Mitos juga berkaitan dengan bahasa dan berkaitan dengan komunikasi, makna, dan pesan. Mitos mengandung unsur kepercayaan dan berfungsi mengarahkan manusia dalam hidupnya. Mitos kuno berkaitan dengan kepercayaan yang hidup di masyarakat. Mitos ikut mengarahkan bagaimana kebudayaan suatu masyarakat yang terbentuk. Oke teman-teman, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam artikel tersebut. Jikalau ada kata dan kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Saya Nuria Afrianti undur diri. Bye-bye!